Sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang akan memeriksa dan akan mengadili perkara pidana penganiayaan anak di bawah umur pada tingkat pertama. Dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Muhammad Fauzi Putra Dianata pada hari ini, Senin, 29 November 2021. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang perkara Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 11 plat 2021 Pengadilan Negeri Tangerang atas nama terdakwa Muhammad Fauzi Putra Dianata dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada Kapolda dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Muhammad Fauzi Putra Dianata dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, saya akan membacakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama Muhammad Fauzi Putra Dianata, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, alamat Jalan Pondok Agung, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pekerjaan buruh. Saudari penasehat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, pada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan surat dakwaan dengan nomor register perkara 11 plat 2021 Pengadilan Negeri Tangerang. Surat dakwaan, identitas terdakwa, nama Muhammad Fauzi Putra Dianata, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh. Penanganan terhadap terdakwa: 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Kota Tangerang pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2021. 2. Ditahan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 23 November hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan bahwa ia, terdakwa Muhammad Fauzi Putra Dianata, pada hari Senin tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat bertepatan di Jalan Cicaring, Pondok Jagung, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, atau setidak-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan serangan fisik dan mental kepada korban hingga dinyatakan meninggal dunia. Tindak penganiayaan sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Senin malam, tepatnya pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, terdakwa pulang ke rumah dari pekerjaannya sebagai buruh. 2. Tepat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, anak kandungnya mendatangi terdakwa untuk menagih dibelikan motor. Tetapi karena kesal akibat masalah perekonomian keluarga yang menurun akibat COVID-19, terdakwa melampiaskan rasa kekesalannya tersebut kepada korban dengan cara memukul, menghina, dan mengatakan hal yang kasar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur oleh hukum dalam pasal sebagai berikut: bahwa segala jenis kejahatan terhadap tubuh manusia
manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP yang dimuat dalam bab 22 pasal 351 ayat 1 sampai dengan 355 pasal 1 yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dapat dipidana selama 5 tahun sampai dengan 12 tahun penjara. Dengan demikian, surat dakwaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu yang mulia Majelis Hakim, saya mengucapkan terima kasih. Tanggal 29 November 2021, Jaksa Penuntut Umum Mira Kusmiati SH. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh saudari jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Bu. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Apakah saudari penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa telah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Bu Hakim? Saudara terdakwa dipersilakan duduk mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi, Bu Hakim. Silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik, yang mulia. Saksi 1 atas nama Silvan Nurhaika dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudari jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi 1, yaitu tetangga dari terdakwa dan korban. Hakim. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bu Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP. Nama Silvan Nurhaika, tanggal lahir 26 Juni 1990, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pondok Jagung, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari siap untuk bersumpah dan berjanji? Saya bersedia disumpah. Kepada hakim Hairani, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dan kebenaran. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari akan diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Saudari kenal dengan terdakwa. Kenal, Pak Hakim. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa merupakan tetangga saya yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pabrik dan memiliki seorang anak remaja berusia 16 tahun. 2 bulan yang lalu istrinya meninggal dikarenakan sakit. Saudari saksi apakah mengetahui Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap anak ini. saudari saksi tahu dari mana bahwa korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya mengetahuinya saat terdengar sama-sama suara bentakan terdakwa dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdengar isak tangis korban. Saya pikir korban menangis
hanya karena dimarahi saja. Jadi saya anggap maklum. Lalu pada pagi hari saat saya sedang berjalan ke warung, saya mencium bau-bau amis dari semak-semak yang ada di pinggir jalan. Karena penasaran saya mengecek ke semak-semak dan betapa mengejutkannya, saya melihat seorang remaja yang tergeletak dengan penuh luka dan sudah tidak bernyawa. Saudari jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah benar hanya ada terdakwa yang ada di dalam bersama korban pada saat itu? Iya, benar. Apakah gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan? Tidak, karena terakhir kali saya melihat mereka berbincang seperti biasanya. Baik, Bu Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Pada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap saksi? Ada, Bu Hakim, terima kasih. Kepada saudari saksi, ingin saya tanyakan, apakah Anda yakin bahwa terdakwa yang telah melakukan tindakan penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan korban meninggal dunia? Tidak, Bu, karena saya perhatikan terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, hanya sekedar kekerasan verbal. Baik Yang Mulia, pertanyaan saya sudah cukup terhadap saksi. Baik, silakan kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terhadap saksi? Tidak ada, mungkin. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saksi? Benar, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saksi tidak keberatan untuk hadir dalam persidangan ini. Silakan saudari untuk kembali ke tempat yang telah disediakan dan tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dari jasa penuntut umum, silakan untuk menghadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, kepada saksi ahli atas nama Rifka Sari Cantika dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya Bu Hakim, saya sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, bisa Anda tunjukkan kartu identitas berupa KTP? Siap, bisa Bu Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas dari saudari. Nama Rifka Sari Cantika, tempat tanggal lahir Bandung 27 Juli 1986. Jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, alamat Jalan Pondok Agung, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pekerjaan dokter. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan pada persidangan kali ini, saudari harus disumpah dan berjanji. Apakah saudari sudah siap? Saya siap bersumpah Bu Hakim. Kepada hakim dapat untuk mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami harap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, saudari dapat diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti Bu Hakim. Saudari saksi, apakah benar Anda yang pertama menangani korban saat tiba di rumah sakit? Ya benar Bu Hakim. Bisakah Anda menjelaskan kondisi korban saat tiba di rumah sakit? Bisa Pak Hakim. Kondisi korban sudah tidak bernyawa dengan memar di bagian punggung dan pendarahan di daerah temporal. Diperkirakan korban meninggal sekitar pukul 00 dini hari karena pendarahan hebat. Bisakah Anda ceritakan lebih spesifik kondisi korban?
Bisa Pak Hakim, jika lebih diteliti lagi, pada tubuh korban dapat terindikasi bahwa memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul yang menghantam korban dengan keras. Namun, untuk luka di temporal belum diketahui secara pasti penyebabnya. Baik, kepada saudari jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut saudari Rifka, disebabkan oleh benda tumpul seperti apakah hingga menyebabkan memar terhadap korban? Menurut saya, kemungkinan luka tersebut diakibatkan oleh sapu dan ikat pinggang karena lebam pada punggung korban disertai dengan goresan. Menurut Anda, apakah ada unsur kesengajaan dalam kejadian ini? Jika dipikir dengan logika, sudah pasti itu dilakukan dengan sengaja karena menimbulkan luka yang cukup parah. Baik, sudah cukup bagi saya Yang Mulia. Baiklah, kepada saudari penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terhadap saksi? Ada Yang Mulia, terima kasih. Kepada saudari saksi, ada yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya Anda berkata bahwa kematian korban diakibatkan oleh pendarahan hebat di kepala. Namun, dari tadi Anda belum memberikan keterangan pasti mengenai kemungkinan yang menyebabkan pendarahan tersebut. Jadi, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa memberikan keterangan secara pasti mengenai penyebab pendarahan tersebut? Bisa, Bu. Kemungkinan disebabkan benda yang berada di TKP seperti batu. Kenapa Anda yakin bahwa batu tersebutlah yang menyebabkan pendarahan kepala korban? Karena pada luka pendarahan korban terdapat darah yang sudah tercampur dengan tanah yang kemungkinan menempel pada batu tersebut, Bu. Saudari jaksa penuntut umum, apakah Anda memiliki bukti terkait dengan kesaksian yang dinyatakan oleh saksi? Ada Yang Mulia. Yang Mulia, apa yang menyebabkan batu tersebut memberatkan terdakwa? Karena bisa saja korban tidak sengaja terjatuh dan menghantam batu tersebut, bukan terdakwa yang sengaja melemparkan batu tersebut kepada korban. Izin menjawab dari atas pertanyaan penasihat hukum. Saya dapat membuktikan bahwa barang bukti yang saya berikan dapat memberatkan terdakwa karena terdapat sidik jari terdakwa pada batu tersebut. Saudari saksi, apakah Anda memiliki bukti medis terkait kesaksian Anda? Ada Pak Hakim, saya memiliki hasil visum berupa keterangan pemeriksaan terhadap luka-luka yang terdapat pada tubuh korban. Baik, saudari jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi terhadap saksi? Sudah cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saksi dapat berkenan hadir di persidangan hari ini. Silakan saudari saksi kembali ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Baik, Bu Hakim. Saudari penasihat hukum, apakah ada pembelaan yang ingin Anda sampaikan? Ada Yang Mulia. Tangerang, 29 November 2021. Nota pembelaan terhadap surat dakwaan nomor register perkara 11 plat 2021 Pengadilan Negeri Tangerang atas nama terdakwa Muhammad Fauzi Putra Dianata. Kepada yang terhormat Ketua Anggota Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 11 plat 2021 di Tangerang, Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudari Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia ini. Dalam nota pembelaan ini, kami menyoroti tentang surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan hari ini. Sehubungan dengan adanya dakwaan dari rekan jaksa penuntut umum, maka perkenankan kami menyampaikan nota pembelaan atas nama Muhammad Fauzi Putra Dianata sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum salah menerapkan pasal 350
pidana paling lama 12 tahun penjara. Yang seharusnya pasal 351 ayat 3 yang berbunyi jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini dikarenakan saudara terdakwa tidak merencanakan penganiayaan tersebut dan penganiayaan tersebut terjadi atas dasar spontanitas saja. 2. Bahwa ketidakjelasan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka dakwaan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan kami untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya haruslah dibatalkan ataupun setidak-tidaknya harus diberi keringanan. 3. Membebankan seluruh biaya perkara ini pada negara dengan subsidiar memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu Majelis Hakim kami sampaikan terima kasih. Tangerang, 29 November 2021. Hormat saya, Penasehat Hukum Siti Maisyah Rosalistan SH. Baiklah, demikian pembelaan dari penasehat hukum terdakwa kepada saudari jaksa penuntut umum. Apakah Anda akan menunjukkan replik atas pembelaan penasehat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saya mengakui adanya kesalahan dalam penerapan pasal pada surat dakwaan dengan nomor register 11/2021 sehingga dakwaan diubah menjadi pasal 351 ayat 1 dan 3 dengan hukuman pidana 2 sampai 7 tahun penjara. Baik, dengan ini kami akan merunding mengenai putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Muhammad Fauzi Putra Dianata. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh Majelis Hakim diwakilkan oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi menyatakan saudara Muhammad Fauzi Putra Dianata secara sah meyakinkan dan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman pidana selama 6 tahun penjara sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Bu Hakim. Bagaimana dengan saudari jaksa penuntut umum dan penasehat hukum? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Sidang kasus hari ini, Senin, 29 November 2021, berakhir dengan hasil terdakwa saudara Muhammad Fauzi Putra Dianata dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.